Adanya proses kimia hingga menjadi produk menunjukkan konsistensi dengan probabilitas yang sama. Ini adalah tentang proses. Memahami sunatullah. Menunjukkan beda potensial berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Selama aliran arus terus menghantar, automasi dan energi terbarukan jadi jawaban. Memahami sunatullah. Merupakan bukti bahwa pergerakan timbul dikarenakan gaya yang bekerja. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Tidak ada perubahan jika tidak ada pergerakan. Ini adalah tentang dinamika. Menjadi seorang khalifah. Kami memandang segala sesuatu sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Mengolah sistem tidak hanya agar berjalan, namun hingga terbentuk kebersamaan dan keakraban. Ini adalah tentang sistem. Memahami sunatullah. Terkadang, di tengah segala pergerakan yang ada, dibutuhkan pula keadaan setimbang. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Kesetimbangan dalam diam menjadi kunci dari kokohnya suatu struktur. Ini adalah tentang kesetimbangan. Memahami sunatullah. Kami percaya, arsitektur perlu memandang manusia secara utuh, yaitu memiliki jiwa dan raga. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini?
Karena arsitektur Islam tidak hanya membangun secara visual, namun spiritual. Ini adalah tentang dimensi. Menjadi seorang khalifah. Kita adalah manusia, khalifah di muka bumi yang diberi peran. Apa peran kamu? Anda, Mereka, dia, saya, apakah untuk lingkungan atau perkembangan zaman? yang kita punya adalah masa lalu. Masa depan, Sekarang, pilih sekarangmu dari sekarang. karena apapun pilihan kamu, Anda, mereka, dia, saya, Pada akhirnya peran kita adalah untuk saling bersaudara. merupakan satu di antara banyaknya reaksi yang terjadi karena interaksi unsur dan senyawa. ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Adanya proses kimia hingga menjadi produk menunjukkan konsistensi dengan probabilitas yang sama. Ini adalah tentang proses. Memahami sunatullah. Menunjukkan beda potensial berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Selama aliran arus terus menghantar, automasi dan energi terbarukan jadi jawaban. Ini adalah tentang energi. Memahami sunatullah. Merupakan bukti bahwa pergerakan timbul dikarenakan gaya yang bekerja. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan untuk seluruh peserta pada acara Engineering Talks pertama dengan tema Fenomena Banjir Awal Tahun, Penyebab, Dampak, dan Solusi. Pada acara di pagi hari ini, kita akan membahas dan mengupas kenapa sih di awal tahun 2021 ini banyak kita jumpai bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia. Tapi sebelum itu, di Engineering Talks kali ini turut hadir pula Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Insinyur Sri Sunarjono, Magister Teknik PhD, yang bisa kita ajak berbincang sebentar tentang acara pada hari ini. Assalamualaikum Pak Sri Sunarjono.
Bentar ya, maaf masih mute ya. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sri. Terima kasih Mas Moderator, Mas Radiatsa. Juga selamat hadir Pak Dion. Selamat pagi. Kemudian Pak Gurawan. Dan juga seluruh peserta yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pagi ini penuh cerah dan barokah untuk kita semuanya. Bagaimana Mas Radiatsa? Ya, Pak. Kan ini acara Engineering Talks ini baru pertama kali diadakan ya Pak ya. Nah, iya. Apa sih latar belakang diadakan acara ini dan mengusung tema pada hari ini berdasarkan apa gitu Pak? Iya, kita kan ingin bersaparia dengan dengan publik ya, dengan publik terkait dengan masalah-masalah di sekitar kita yang ada, dan juga kemudian kita juga ingin membantu bangsa ini memecahkan kalau ada masalah-masalah, tapi kita bisa berkontribusi. Dan ini webinar memang akan kita buat berlanjut secara series. Dan mungkin yang pertama ini memang kita pilih topik ya banjir ya, karena memang kemarin ada agak bertubi-tubi ya, bukan hanya di daerah Jawa Tengah, termasuk Solo sekitarnya, tapi juga beberapa di Jakarta juga agak merata ya. Nah ini, dan masalah banjir ini kan yang kita ketahui juga publik sudah mengetahui ya, jadi masalah bersama, dan mungkin bukan hanya masalah pejabat saja, bukan masalah seseorang saja, tapi ini masalah bersama. Dan solusinya kelihatannya juga perlu kebersamaan dan juga perlu pemahaman yang baik ya. Jadi bagaimana kita ingin kontribusi. Kira-kira itu Mas Radiatsa. Mudah-mudahan ini kita juga mengundang pembicara yang memang sangat memahami masalah ini, bisa berkontribusi, dan juga kami harap nanti para peserta juga bisa mendiskusikan hal-hal yang memang kemudian nanti bisa menjadi solusi dan menjadi bisa kita kita berikanlah kepada pihak-pihak yang pembina ya, yang berwenang untuk menangani masalah ini. Itu kira-kira Mas Radiatsa. Ya Pak, terima kasih atas sepatah dua katanya. Ini temanya sangat bagus sekali berarti ya, sangat relate banget sama, berhubungan banget sama awal tahun ini yang banyak banjir, dan mudah-mudahan dengan acara ini timbul solusi atau menambah ilmu juga buat para peserta ke depannya nanti. Amin. Terima kasih Amin. Pak Sri. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Terima kasih. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara inti, berikut ada video perkenalan Fakultas Teknik UMS untuk mengenal lebih jauh bagaimana Fakultas Teknik UMS. Kita adalah manusia. Selamat menyaksikan. Kita adalah manusia. Khalifah di muka bumi yang diberi peran. Apa peran kamu? Anda, Mereka, dia, saya, apakah untuk lingkungan, atau perkembangan zaman? yang kita punya adalah masa lalu, Masa depan, sekarang. pilih sekarangmu dari sekarang. Karena apapun pilihan kamu, Anda, mereka, dia, saya, Pada akhirnya peran kita adalah untuk saling bersaudara.
Merupakan satu di antara banyaknya reaksi yang terjadi karena interaksi unsur dan senyawa. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Adanya proses kimia hingga menjadi produk menunjukkan konsistensi dengan probabilitas yang sama. Ini adalah tentang proses. Memahami sunatullah. Menunjukkan beda potensial berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Selama aliran arus terus menghantar, automasi dan energi terbarukan jadi jawaban. Ini adalah tentang energi. Memahami sunatullah. Merupakan bukti bahwa pergerakan timbul dikarenakan gaya yang bekerja. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Tidak ada perubahan jika tidak ada pergerakan. Ini adalah tentang dinamika. Menjadi seorang khalifah. Kami memandang segala sesuatu sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Mengolah sistem tidak hanya agar berjalan, namun hingga terbentuk kebersamaan dan keakraban. Ini adalah tentang sistem. Memahami sunatullah. Terkadang, di tengah segala pergerakan yang ada, dibutuhkan pula keadaan setimbang. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Kesetimbangan dalam diam menjadi kunci dari kokohnya suatu struktur.
Ini adalah tentang kesetimbangan. Memahami sunatullah. Kami percaya, arsitektur perlu memandang manusia secara utuh, yaitu memiliki jiwa dan raga. Ada hal yang perlu kita selesaikan, teman. Apakah peran saya di sini? Karena arsitektur Islam tidak hanya membangun secara visual, namun spiritual. Ini adalah tentang dimensi. Menjadi seorang khalifah. Nah, itu tadi sedikit video profil dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Cukup menarik, bukan? Nah, semakin mengenal kan lebih enak gitu kan. Nah, langsung saja ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi dari pembicara pertama kita, yaitu Bapak Gurawan Jati Wibowo. Beliau adalah dosen program studi teknik sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum Pak Gurawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Radiatsa. Sehat nggih Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Nah, ini adalah Pak Gurawan Jati Wibowo, yaitu pembicara pertama kita. Sebelum penyampaian materi dari Pak Gurawan, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Pak Gurawan. Nama yaitu Gurawan Jati Wibowo, tempat tanggal lahir Klaten 10 April 1971, dengan keahlian Hydraulics and Water Resources. Riwayat pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada tahun 1997, S2 Teknik Hidro Universitas Gadjah Mada tahun 2014, dan memiliki beberapa pengalaman organisasi antara lain sebagai Sekretaris PCM Gantiwarno, Wakil Ketua MUI Gantiwarno, dan Takmir Masjid Hamdah Lafi Desa Karangturi. Nah, itu tadi kurikulum vitae dari Bapak Gurawan Jati Wibowo. Dan ke acara berikutnya, yaitu langsung saja ke penyampaian materi pertama. Untuk Pak Gurawan, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Sudah kelihatan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, audien yang terhormat di webinar ini, saya akan berusaha menyampaikan banjir, kejadian, dan penyebab serta solusinya. Dengan latar belakang salah satu perkotaan yang hampir semuanya tenggelam seperti ini, keanehan terjadi dari laporan BNPB bahwasannya 1 tahun belakangan ada sekitar bencana, tidak hanya banjir, tapi juga longsor dan lain-lain, itu sekitar 657. Jadi intensnya kebencanaan di Indonesia itu semakin banyak. Gitu. Ya, kejadian banjir yang sering di Indonesia diantaranya adalah yang pertama dari sebelah kiri ini, suatu sungai yang tidak mampu menampung dari debit air banjir, sehingga dia akan melimpas tanggul, kemudian ada daerah-daerah yang tergenang. Istilahnya overtopping, kemudian ada daerah genangan. Kemudian yang baru saja, Desember tahun 2020 kemarin, ini adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh saudara kita di Puncak Bogor, bahwasanya banjir yang terjadi itu tidak hanya air, akan tetapi juga membawa sedimen.
ketika kecepatan air untuk banjir, terutama di daerah hulu itu sangat cepat, maka banjir dengan sedimen itu secara istilah ada yang menamakan banjir bandang. Tapi secara teknis, kayak banjir di Merapi ini. Tapi sudah dikendalikan dengan cekdam-cekdam di Merapi, dengan Sabu ini, logikanya supaya sedimen-sedimen yang terbawa air ini tidak turun drastis sampai menerjang Kali Progo maupun Kali Codi di daerah kota Yogyakarta, akan tetapi dikendalikan. Logikanya ini adalah dengan membuat tampungan cekdam-cekdam sehingga sebagian dari sedimen itu tertahan, kemudian ada juga sedimen yang terbawa arus ke bawah. Terakhir, ini banjir di Tangerang kemarin 21 Januari, yang mana banyak mobil yang istilahnya hanyut ya. Tapi kayaknya nggak ada berita bahwa orang mendapatkan mobil, nggak ada. Tapi kalau di daerah Bekonang dulu ketika daerah Solo bagian hilir itu banjir, ada saudara kita di Bekonang yang mendapatkan sapi. Tapi tentu saja akan dikembalikan. Ya, penyebab banjir diantaranya, kebetulan ada penelitian yang di daerah dekat-dekat Solo gitu. Pada tahun 2006, saya pernah membimbing tugas akhir untuk banjir, untuk hujan dengan skala ulang 50 tahun itu hanya sekitar 80 mm per hari. Tapi kemarin, baru saja kemarin, tahun 2019 ini, sampai data 2019, hujan dengan skala ulang 50 tahun itu 124 mm. Jadi ada kenaikan terutama untuk daerah-daerah di sekitar kampus ini, kenaikan sekitar 1,5 kalinya. Ketika hujan itu sangat deras, kemudian terkonsentrasi hanya 1, 2, 3 jam, maka puncak banjir tentu saja logikanya dari yang biru ini menjadi yang 1,5 kalinya. Logikanya gitu. Kemudian dari analisa BMKG ternyata akhir tahun 2020 itu ada potensi La Nina, yang mana La Nina ini menurut data dari BMKG itu ada skala ulangnya 2-7 tahun, kemudian ditandai dengan menurunnya suhu di Lautan Pasifik. Menurunnya kira-kira 0,5 derajat. Akan tetapi menurunnya suhu di Lautan Pasifik diimbangi dengan naiknya suhu di Laut Indonesia. Ketika suhunya semakin panas, berarti potensi terjadi uap juga semakin panas, semakin banyak. Sehingga istilahnya dengan dikumpulkan angin oleh Yang Kuasa, maka kejadian hujan akhir tahun 2020 itu semakin deras. Apalagi ini sudah ada angin muson dari barat yang membawa uap air dari Laut Hindia Barat menuju ke lautan Indonesia. Jadi yang pertama adalah penyebab banjirnya curah hujan yang sangat tinggi. Yang kedua, terjadi degradasi dari daerah-daerah resapan. Jadi sangat gundul seperti ini di daerah-daerah resapan. Jadi harusnya air hujan itu bisa meresap ke dalam tanah. Akan tetapi ketika terjadi pembalakan liar, maka hujan itu langsung menumbuk tanah. Sehingga energi kinetik air hujan ketika menumbuk tanah akan menyumbat pori-pori tanah. Sehingga ketika dia tidak bisa masuk atau masuknya hanya sedikit, maka yang terlimpaskan ke samping adalah sangat banyak. Sehingga aliran di permukaan itu ketika terkumpul nanti menjadi banjir. Beda dengan untuk das-das yang masih terjaga dengan baik, ada pohon, maka ranting pohon dan daun-daun itu bisa meredam energi kinetik hujan, sehingga dia nanti cukup rendah energi kinetiknya, tidak menyumbat tanah. Kemudian daun-daun yang istilahnya jatuh di bawah, ini ketika nanti air hujan sampai di tanah akan mengalir ke samping, itu direm oleh daun-daun yang jatuh. Ketika direm, berarti waktu terjadinya infiltrasi itu semakin besar. Sehingga yang terserap darah tanah semakin besar. Bisa juga dari akar-akar pohon yang seperti ini. Yang akan membor ke tanah berarti apa? Semakin
besar infiltrasinya. Ya. Alasan yang lain adalah adanya sedimentasi sungai. Lihat sungai ini tanggulnya hampir tidak kelihatan, rendah sekali. Jadi di suatu segmen sungai ada terjadi erosi, bahkan ada juga yang terjadi sedimentasi seperti ini. Jadi karena hukum sedimentasi itu adalah suplai sedimen yang menuju ke titik ini sama sedimen yang meninggalkan besar yang menuju. Logikanya hal seperti ini terjadi di sungai-sungai yang mempunyai kemiringan berubah dari curam ke landai, sehingga efeknya seperti ini. Yang kedua adalah terutama sungai-sungai perkotaan seperti ini, terjadi penyempitan sungai. Ketika sungai sempit, tampangnya itu semakin sempit, ada banjir datang, maka untuk mengalirkan dengan kedalaman banjir tersebut, dengan debit banjir misalkan 100 meter kubik per detik, maka dia membutuhkan kedalaman yang lebih besar. Kedalaman karena ada penyempitan, kemudian terjadi backwater, dan di daerah hulunya dia akan istilahnya menggembung. Ketika tanggulnya nggak mampu, maka dia akan limpas ke sana. Yang keempat diantaranya adalah tertutupnya akses ke drainase. Kita lihat ini di perkotaan, di Jakarta ini, di Jalan Tamrin ini tertutup oleh apa? Oleh plastik. Dan ini effortnya luar biasa dari saudara-saudara kita yang bersihkan seperti itu. Tapi dipicu juga orang yang membuang sampah seenaknya itu. Ya, ini banjir karena pasang surut, istilahnya pasang surut, ada pasang purnama, ajang pasang perbani. Ketika bulan, bumi dan matahari dalam satu garis lurus, maka ini adalah pasang surut terbesar, pasang purnama. Ketika pasang purnama, kemudian bulan-bulan Januari, Februari, awal Maret itu, terjadi banjir pasokan dari hulu, maka akan terjadi banjir yang sebelah hilir. Dan pasang ini dipicu juga pasang ini ditambahi dengan misalkan di daerah Semarang Utara, terjadi land subsidence, tanah yang semakin turun. Alasannya itu ada dua. Yang pertama adalah kemungkinan terjadi pengambilan air tanah secara besar, sehingga harusnya pori-pori tanah itu dulu terisi air, tapi ketika banyak industri, banyak perhotelan dan lain-lain yang mengambil air tanah secara masif, maka muka air tanah semakin turun. Ketika muka air tanah semakin turun, berarti apa? Berarti daya dukung tanah juga akan semakin turun. Sehingga dengan beban di atasnya yang sama, maka lambat laun tanah itu akan turun, land subsidence. Yang kedua adalah di Semarang Utara, para ahli geologi mengatakan bahwasanya endapannya adalah endapan muda, yang mana endapan muda itu belum stabil tentang kepadatannya, sehingga bisa kemudian karena endapannya masih muda, maka terjadi pemadatan yang lebih padat, otomatis dia akan turun tanahnya. Itu di daerah Semarang. Dan ini adalah salah satu pasang di daerah Indonesia. Lihat, lautnya itu ada sebelah sana. Ini kira-kira pasangnya itu sekitar 2-3 meter itu. Dia mengalir ke hulu. Itu untuk banjir-banjir di sebelah muara sungai. Biasanya seperti itu. Ya, sebelum kita akan bicara masalah solusinya atau pengendalian banjir, maka kita akan ingatkan dulu tentang siklus yang kita pelajari di SMP. Bahwasanya ketika matahari sebagai generator ini memanaskan air laut maupun air dari danau dan sebagainya, timbul penguapan. Kemudian ada penguapan itu bisa terhenti ketika di atas lapisan tanah ini itu jenuh dengan uap air. Tapi oleh Yang Maha Kuasa, ada perbedaan tekanan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Di antaranya misalnya matahari suatu saat dia tertutup oleh awan, maka ada perbedaan suhu sehingga terjadi angin. Nah, angin ini yang akan istilahnya akan memindahkan uap air yang jenuh tadi ke tempat yang lain dan naik ke atas. Setelah itu terjadi kondensasi di atas, terjadi hujan. Bisa juga istilahnya presipitasi ya. Ada hujan, ada salju, dan ada es. Jatuh ke tanah, aliraka menjadi dua, yaitu yang terlimpaskan ke samping maupun yang masuk atau terinfiltrasi ke dalam tanah. Infiltrasi dalam tanah ada dua juga. Yang pertama dia terperkolasi, mengisi groundwater flow. Yang kedua dia mengalir ke samping, aliran antara istilahnya. Nah, banjir itu adalah biasanya dipicu oleh limpasan permukaan yang cukup besar. Jadi logikanya, tindakan yang paling sederhana, supaya limpasan tidak terlalu besar ke samping, maka harusnya memperbesar infiltrasi ke dalam tanah. Logikanya seperti itu. Ya, sehingga akhirnya ada beberapa macam, diantaranya adalah non-struktural. Yang pertama adalah penghijauan di daerah resapan. Tapi tidak serta-merta di daerah gunung itu resapan, itu enggak serta-merta. Tergantung lapisan tanahnya. Karena ada lapisan-lapisan yang memang bukan istilahnya ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan tanah-tanah yang mempunyai porositas besar. Porositasnya kecil, bahkan lempung itu walaupun tempatnya di gunung tapi bukan resapan. Nah, ini yang disarankan adalah penghijauan di daerah resapan. Supaya apa? Supaya meresap air hujan. Dengan cara seperti apa? Banyak penghijauannya dengan pohon-pohon, tapi yang disarankan oleh para ahli hidrologi itu, yang mana pohon-pohon itu yang disarankan, yang ditanam itu tidak memicu terjadinya sheet erosion atau erosi lahan. Jadi saudara-saudara yang kami hormati, tidak serta-merta pohon yang tinggi, misalkan tingginya sampai 50 meter itu disarankan. Itu ketika memang dahannya maupun daun-daunnya itu bisa menahan kinetik hujan tadi, tapi karena ketinggiannya cukup tinggi, 30 meter bahkan 40 meter itu ya, dia jatuh juga, kan dia nanti akan menjadi titik air hujan lebih besar, terkumpul, jatuh, dia juga istilahnya menyumbat porositas tanah. Sehingga yang disarankan adalah pohon-pohon yang tidak mengakibatkan sheet erosion, tapi pohon-pohon yang tingginya kayak kopi, sekitar 5 meter. 5 meter, kemudian akarnya juga besar, akarnya banyak, kemudian daunnya menjadi humus. Itu yang pertama, strategi pengendalian banjir. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan das, pengelolaan tata guna lahan. Ada beberapa tata guna lahan yang memang oleh budaya masyarakat tempat itu keliru. Karena hasilnya itu besar atau bahkan menjadi unggulan di daerah tersebut, maka dia sulit untuk merubah budayanya. Contohnya adalah di daerah Dieng. Di sana ada waduk Pangsar Sudirman. Ternyata waduk Pangsar Sudirman pada tahun sekitar 94-95 itu terjadi sedimentasi yang cukup besar. Ternyata apa? Setelah dicek budayanya di sana, budaya masyarakat di sekitar Dieng, karena Dieng itu istilahnya daerah dengan penghasilan sayur utama, ternyata masyarakat yang sana, terutama dia istilahnya budidaya kentang. Mengapa budidaya kentang? Memberi efek sedimentasi waduk yang besar, karena drainase kentang itu drainase yang istilahnya dia langsung turun ke bawah. Sehingga hujan jatuh di situ, kemudian drainase langsung turun ke bawah gini, drainase itu gini, cerot-cerot. Mengapa drainase gini? Karena kentang itu ketika nanti ada genangan sedikit nanti, kentangnya busuk, sehingga drainasenya seperti itu. Tapi efeknya waduk Pangsar Sudirman atau itu adalah terjadi sedimentasi yang cukup besar. Nah, bagaimana pengaturan yang lainnya? Kita lihat sekarang, banjir itu
untuk daerah hilir juga dipengaruhi oleh pengelolaan das sebelah hulunya. Sehingga supaya tidak terjadi banjir bandang dan sebagainya, untuk aliran sungai, maka perlu dikontrol cek dam penahan sedimen dan lain-lain. Atau bahkan di daerah hilir ini supaya ada bahaya yang lainnya, itu adalah juga dikendalikan sedimennya dengan ground seal dan lain-lain. Supaya apa? Supaya tidak membahayakan infrastruktur yang lain. Ya, kemudian non-struktural yang lainnya, ini adalah yang paling mudah kita jalankan. Pembuatan biopori, salah satu lubang, kemudian pakai istilahnya bor tangan gitu. Kemudian lubang ini dimasuki daun-daun, supaya daun-daun nanti diuraikan bakteri. Kemudian terjadi pengurangan di sini, otomatis apa? Pasti timbul cacing, Pak. Ketika timbul cacing, cacing-cacing ini adalah nanti yang akan menggemburkan tanah dengan lubang-lubangnya. Lubang-lubangnya. Sehingga tanah dengan cacing itu berarti apa? Tanah-tanah yang cukup subur. Karena ketika ada deterjen, cacing mati. Ketika ini, maka tanahnya timbul istilahnya lubang-lubang karena tempat lalunya cacing. Kemudian di sini juga ada tanah-tanah yang baru dari humus gitu. Maka otomatis ini terjadinya infiltrasi lebih besar. Yang kedua, dengan sumur resapan. Sumur resapan yang mana bisa kita buat, jangan sampai hujan yang jatuh di rumah kita itu terbuang percuma. Jadi diantaranya adalah ini langsung ditampung di sini, ketampungan ini nanti digunakan, entah untuk nyuci mobil, untuk wudhu, dan lain-lain. Ini adalah konsep-konsep yang kreatif. Orang tua kita dulu ketika akan musim penghujan, biasanya orang tua kita dulu membuat kayak jugangan tempat sampah. Ternyata apa? Ternyata ketika air hujan datang, jatuh, kemudian terlimpasan ke samping, lah lubang-lubang tempat sampah, istilahnya jugangan itu adalah tempat parkirnya air hujan. Nah, ketika nanti penuh, jugangan itu menjadi humus. Itu zaman dulu, Pak. Tapi sekarang anak muda, saya nggak tahu mahasiswa di UMS itu ketika mau penghujan buat jugangan atau enggak. Ternyata istilahnya adalah pengendalian banjir dan dia sudah sadar, bukan hanya rumus di otak saja, tapi sadar dengan tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ketika kita rekreasi ke keraton, mungkin keraton Solo, juga keraton Jogja, di sana ada lapisan pasir. Setelah saya amati, kira-kira lapisannya lebih 60 cm lebih. Untuk apa orang dulu membuat keraton dengan lapisan pasir di tanah-tanah keraton? Ternyata itu adalah dalam rangka konservasi air. Karena hujan yang jatuh, lapisan atasnya pasir, nanti akan terserap ke dalam tanah. Istilahnya adalah memayu hayuning tirto. Dengan lapisan pasir di atas. Itu keraton Jogja maupun keraton Solo. Kita lanjutkan. Ya, kemudian secara struktural, untuk di daerah hulu itu bisa dibangun waduk. Kemudian di daerah tengah bisa dibangun juga nanti istilahnya waduk-waduk kecil atau kantong-kantong banjir. Tapi ini memerlukan energi yang besar, bahkan dana yang besar. Energi dan dana yang besar. Efeknya apa? Terkadang pemerintahan kita nggak punya. Waduk Jati Gede ini dananya dari negeri Cina. Dari pinjaman dari negeri Cina. Mungkin Pak Sri Sunaryo, Pak Dekan sudah tahu, ini yang lobby itu Pak Kreito Sutadi, yang dulu mendirikan teknik sipil, Pak Kreito Sutadi itu. Ternyata apa? Ternyata pembangunan waduk itu, buruhnya aja dari Cina, tidak hanya
tidak hanya engineer-nya, buruhnya dari Cina. Karena kita pas pernah ke lapangan, banyak orang-orang Cina yang mengerjakan waduk ini. Ya. Strategi yang lain adalah normalisasi sungai, juga ada naturalisasi sungai. Normalisasi, sebetulnya nggak tepat ya, normalisasi. Maksudnya gini, sungai ketika terjadi penyempitan maupun sedimentasi maka dikeruk. Kemudian tampangnya disesuaikan dengan tampang pas pengendalian banjir. Jadi sebelum dinormalisasi itu ada hitung-hitungannya. Biasanya untuk pengendalian banjir, sungai utama itu adalah dalam jangka panjang itu harus mampu mengalirkan debit 50, kalau ulang 50 tahun. Atau kejadian banjir tersebut kira-kira 2% kejadiannya setiap tahunnya. Itu normalisasi. Tapi konsep itu, normalisasi ini, ada beberapa efek negatifnya juga ada. Apa efek negatifnya? Ketika sungai dilurus-luruskan, ketika sungai dengan talut, dengan apa ya, revetmen samping itu kaku, maka otomatis ketika air itu akan mengerosi, dia tidak mengerosi ke samping, makanya dia mengerosi ke bawah. Ketika ini lurus, kecepatannya air juga semakin deras. Nah, efeknya adalah ke efek biota air. Biota air, salah satu tenaga ahli dari Gajah Mada, Pak Agus Mariono, pernah meneliti, ada beberapa jenis ikan yang hilang karena cara pengendalian banjir seperti ini. Nah, sehingga diusulkan yang lain adalah naturalisasi. Pertama kali mungkin di sini dipasang bronjong-bronjong, kemudian juga ditanam ditanam tanaman-tanaman yang bisa hidup sekitar itu. Di antaranya adalah tanaman yang merambat, maka otomatis juga dia nanti bisa mengemburkan tanah, akan tetapi juga dia bisa meresapkan air sungai ke tanah. Sungai itu ketika kita biarkan, maka otomatis dia akan bermeander, lengkung-lengkung nggak karuan. Itu alamnya seperti itu. Sungai Rhein di Jerman pada tahun 90 sudah mulai dari yang dulu pengendalian banjir itu dengan melurus-luruskan, tapi kemudian dibelokkan. Karena apa? Itu sidik jari Allah Subhanahu wa taala. Sungai ketika dibiarkan bermeander, apalagi ada endapan aluvial. Ya, itu adalah retarding basin, waduk yang atau kantong-kantong banjir. Ini dalam pengendalian banjir, maksudnya banjir parkir sebentar, ketika sungainya sudah surut, nanti ini buka pintunya, maka dari retarding basir masing mengalir ke sungai lagi. Ya, ini adalah sungai bermeander tadi, terutama di daerah Bengawan Solo. Dari bermeander berarti apa? Kecepatannya pelan. Ketika kecepatan pelan, berarti dia butuh kedalaman yang tinggi atau yang besar untuk mengalirkan debit yang besar. Dulu zamannya Pak Harto ini dilurus-luruskan, gitu, supaya apa? Lekas terbuang ke laut, gitu. Tapi ada efeknya, yaitu efek tentang lingkungannya. Floodway itu daerah muara biasanya, saluran banjir, yang mana mengapa dia dibuat floodway? Karena momentumnya kecil ini, karena sungai di muara dengan kemiringan sungai yang kecil. Yang banjir dari rob tadi, maka dibuat tanggul. Efeknya juga besar, tanggul banjir. Supaya apa? Kalau pasang tidak masuk ke dalam hunian. Ya, cara mengendalikan banjir diantaranya dengan teknologi modifikasi cuaca. Ada dua caranya, yang mana ketika belum sampai ke daerah istilah kritis banjir, maka disemai awannya, ditaburi garam, kemudian supaya jatuhnya tidak di daerah di luar itu atau di lautan. Tapi biayanya mahal. Tahun 2005 di Kedungombo itu, atau 2005 di Kedungombo itu terjadi kekurangan air, kemudian
melakukan TMC ini ternyata satu kali TMC dari BPPT itu biayanya sekitar 1,5 miliar. Alhamdulillah pada saat itu muka air waduk naik 1 meter. Muka air waduk naik 1 meter. Jadi hujan itu sebetulnya merupakan rahmat bagi kita. Ya, ini adalah dalam rangka untuk mengendalikan banjir tadi lewat peringatan dini. Tapi kayaknya di Indonesia belum terlalu maju di sini. Kalau di Jepang adalah hujan yang jatuh belum sampai ke tanah sudah disensor di radar. Dari radar masuk ke dalam program komputer, oh kira-kira nanti di sebelah hilir, kira-kira puncak banjir sekian. Akan datang 1,5 jam lagi. Maka masyarakat di sekitar harus siap-siap. Logikanya peringatan dini seperti itu. Ya, yang terakhir adalah ketika hujan, kita tidak bisa mengendalikan, yang merupakan penyebab utama bagi kita, maka sebaiknya kita kembali ke rel dari Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena dengan kembali ke rel Maha Kuasa, kita tidak berani membuat tindakan-tindakan yang sebetulnya merusak bumi. Wala tufsidu bil ardi ba'da islahiyah. Dan janganlah engkau merusak ketika Allah sudah memperbaikinya. Jadi kita kembali, tidak hanya berdoa, akan tetapi juga dibuktikan dengan tindakan yang bisa menyelamatkan maupun memakmurkan bumi kita. Itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Pak Gurawan Jatiwibowo. Terima kasih Pak Gurawan Jatiwibowo atas materi yang sangat bagus dan sangat enak didengar, sangat jelas, dan kalimat-kalimat akhir yang sangat menyentuh hati kita untuk selalu menjaga bumi kita agar selalu dalam kondisi yang baik, sehingga bencana-bencana akan berkurang nantinya. Terima kasih Pak Gurawan. Untuk berikutnya ada pembicara yang kedua, yaitu Bapak Marasi Deon Jaubert, Sarjana Teknik, Magister Pengelolaan Sumber Daya Air. Beliau adalah Kepala Balai Teknik Sungai, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Selamat siang, Pak Deon. Selamat siang, Mas Radiatsa. Nah, sehat nggih, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum penyampaian materi dari Pak Deon, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Pak Deon. Kurikulum vitae Pak Deon, nama Marasi Deon Jaubert, Sarjana Teknik Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan jabatan saat ini Kepala Balai Teknik Sungai, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, PUPR. Pendidikan terakhir yaitu Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, Institut Teknik Bandung, dan memiliki beberapa riwayat pekerjaan yang pernah menjadi staf seksi program dan pelayanan teknis pada Balai Irigasi di Bekasi, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Irigasi di Bekasi, pejabat fungsional peneliti muda bidang irigasi pada Balai Litbang Irigasi, Kepala Seksi Penyelenggara Teknis pada Balai Litbang Irigasi di Bekasi, Kepala Sub Bidang Program pada Puslitbang Sumber Daya Air di Bandung, Kepala Balai Teknik Sungai, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, PUPR. Nah, dan memiliki banyak sekali paten yang sudah dibuat oleh Pak Deon. Nah, itu tadi kurikulum vitae dari Pak Deon. Langsung saja ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi kedua. Untuk Pak Deon, kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Mas Radiatsa. Ya, sama-sama, Pak. Dan jadi pada pagi ini
menjelang siang, saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Dion, terima kasih. Terima kasih, ini kami sudah diundang untuk sharing hal-hal yang memang perlu diketahui untuk teman-teman di UMS maupun yang hadir pada kesempatan pagi ini. Juga yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun secara khusus yang saya banggakan ini para mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada acara UMS Engineering Talks pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita secara sadar atau tidak sadar ya, kita harus akui bahwa bencana alam ini secara umum sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, umat manusia. Di awal tahun tercatat di bulan Januari, Februari itu kejadian banjir ada sampai 295 kejadian berdasarkan data BNPB, khusus untuk banjir saja. Ini menempati urutan tertinggi, ya, 50% daripada kejadian-kejadian bencana yang terjadi di Indonesia di awal tahun 2021. Nah sebenarnya dari tahun ke tahun kita menghadapi kejadian-kejadian bencana alam yang sama. Sehingga dalam perjalanannya, Kementerian PUPR itu selalu melakukan berbagai macam persiapan. Baik yang sifatnya itu nanti masuk dalam program jangka panjang, program jangka menengah, program jangka pendek, maupun nanti rencana-rencana tanggap darurat ketika sesaat setelah bencana itu terjadi. Nah, namun sebelum masuk lebih dalam kita membahas, saya ingin melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gurawan terkait dengan daerah aliran sungai. Ya, kita coba refresh dahulu persepsi kita tentang beberapa hal, bahwa kita memang sebagai makhluk hidup selama ini dan yang akan datang pun akan beraktivitas dalam sebuah sistem. Sistem ini yang disebut daerah aliran sungai. Kalau kita baca dalam buku Watershed Dynamics, ya, bahwa William S. Carlson itu menuliskan salah satu quote-nya, ya, yang selalu saya ingat, bahwa wherever you live in watershed. Dimanapun kita hidup di daerah aliran sungai. Nah, sehingga dalam aturan perundangan yang berlaku di negara kita, ada didefinisikan daerah aliran sungai itu sebagai suatu wilayah daratan. Ya. Kalau kita ilustrasikan, wilayah daratan itu yang berwarna hijau, di sini, kemudian yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan. Mengalirkan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis, dalam hal ini adalah punggung-punggung bukit, punggung gunung, kemudian ada batas di laut itu sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh akibat aktivitas di daratan. Ya. Jadi dalam hal ini kita sedang hidup dalam sebuah sistem di mana kalau kita lihat, ya, kita bisa lihat bahwa input curah hujan yang turun ke dalam das itu akan direspon das demikian rupa. Kalau kita ukur di titik A dalam sebuah titik terendah das tersebut, itu akan menghasilkan output debit sungai dalam rentang waktu tertentu. Ya, dia ada debit mulainya, kemudian debit puncaknya, dan debit akhirnya. Inilah yang biasa disebut dalam perencanaan bangunan sarana dan prasarana sungai itu sebagai titik teratas ini adalah puncak banjir. Nah, namun di das itu sendiri
kita melihat ada yang disebut sungai, ruang sungai, sempadan sungai, palung sungai, maupun bantaran sungai. Nah, dalam konteks tugas dan fungsi kami di Kementerian PUPR itu, kami nanti akan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang sungai. Ya, artinya apa? Respon yang diberikan oleh DAS, ya, respon terhadap aktivitas manusia di DAS, ya, di daerah-daerah yang berwarna hijau itu akan terlihat di ruang sungai itu. Bagaimana dia output berupa debit sungai di suatu titik A, itu akan memperlihatkan bagaimana respon DAS terhadap aktivitas kita sebagai manusia di sebuah sistem DAS. Sedikit melengkapi daripada siklus hidrologi yang sudah disampaikan sebelumnya, ya, bahwasanya jumlah air secara alami di bumi ini itu adalah tetap, namun secara ruang dan waktu itu memiliki perbedaan. Ya, bagaimana dari lautan atau dari badan-badan air tersebut terevaporasi membentuk awan, kemudian awan menurunkan air tersebut dalam bentuk hujan, ada yang turun langsung ke laut atau turun ke muka tanah, dari muka tanah dia terperkolasi, terinfiltrasi, atau juga ada yang mengalir sebagai limpasan. Yang terinfiltrasi dan terperkolasi itu akan mengalir sebagai subsurface flow, groundwater outflow. Subsurface flow juga ini akan keluar kembali ke sungai, dan sungai akan membawa tadi subsurface flow ataupun limpasan tadi ke laut. Ada yang disebut groundwater outflow, itu sebagai cadangan air tanah. Kemudian itu juga yang nanti akan menahan, ya, intrusi air laut supaya tidak jauh masuk ke dalam daratan. Nah, tadi yang disebutkan dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian PUPR, maka sungai, termasuk di dalamnya nanti ada sarana dan prasarana sungai untuk berbagai keperluan, sebagai salah satu contoh untuk keperluan pengendalian banjir, yang tadi sudah disampaikan di awal, itu Kementerian PUPR melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan dengan tujuan menjaga kelestarian fungsi dan kemanfaatan sungai. Tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi kehidupan pada umumnya. Artinya apa? Bagi manusia, itu fungsi sungai itu ada sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dari rumah tangga untuk air bersih, sanitasi lingkungan, pertanian untuk air baku, dan seterusnya sampai untuk pembangkit tenaga listrik, transportasi. Kemudian bagi alam sendiri, itu sungai sebagai pemulih kualitas air, ya, sebagai penyalur banjir, dan juga pembangkit utama ekosistem flora dan fauna. Karena berbagai jenis tumbuhan juga di tepian sungai itu, dan berbagai jenis spesies binatang yang habitatnya ada di sungai, itu juga memiliki hak, ya, memiliki hak memanfaatkan sungai secara alaminya untuk kehidupan mereka di alam. Nah, kalau kita berbicara tentang banjir, ya, tadi disebutkan memang ada berbagai literatur yang menyebutkan disebabkan karena dua faktor membaginya, ya. Yang pertama karena faktor antropogenik, ini intervensi manusia dalam sistem DAS tadi. Dan yang kedua adalah faktor curah hujan. Walaupun ini masih bisa didebat, ya, bahwasanya dalam curah hujan itu sendiri, walaupun ini sifatnya given, ya, kita tidak bisa mengaturnya, tapi kita masih bisa berargumentasi bahwa misalnya peningkatan curah hujan atau peningkatan intensitas hujan dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh tingkah laku manusia di dalam sistem DAS yang menyebabkan perubahan iklim global misalnya. Nanti di slide selanjutnya ada ilustrasi yang saya citasi dari beberapa literatur yang menyebutkan hal tersebut.
Namun di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, bisa bagaimana mengidentifikasi banjir tersebut dalam sebuah causal loop, ya, mengidentifikasi masalah dan penyebabnya sampai ke akar penyebabnya, dan kalau didetailkan lebih jauh, nanti causal loop ini bisa dipergunakan sebagai tools untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Akar penyebab masalah apa yang sebenarnya harus kita perbaiki terlebih dahulu menjadi prioritas sehingga sumber daya yang kita keluarkan itu bisa optimal, ya, untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Nah, ini biasanya disebut sistem dynamic atau dynamic thinking. Nanti adik-adik bisa mempelajari, mencari literaturnya dan mencoba untuk berbagai problematika di perkuliahan atau untuk tugas akhir, itu bisa menggunakan sistem dynamic ini. Jadi khusus untuk banjir kita bisa menyebutkan dua variabel, ya, pembentuk banjir. Yang pertama adalah bagaimana terjadinya peningkatan debit aliran. Yang kedua, bagaimana penurunan kapasitas alur daripada sungai. Nah, dua hal ini disebabkan oleh berbagai variabel lainnya. Kalau kita lihat peningkatan debit aliran, kita bisa lihat bahwa itu disebabkan salah satunya oleh intensitas hujan tinggi. Ya, ini juga sebenarnya bisa didetailkan lagi penyebabnya apa, termasuk argumentasi kita terkait tadi yang tentang perubahan iklim global. Penyebab lainnya, misalnya alih fungsi lahan daerah retensi. Biasanya ini daerah-daerah konservasi untuk parkir air ini difungsikan sebagai daerah terbangun lainnya, termasuk misalnya rumah kita, kosan kita, tetangga kita, tadi disebutkan apakah memiliki sumur resapan, apakah memiliki biopori, atau semua aliran air yang ada dalam lingkungan rumah kita, kosan kita itu hujan jatuh di daerah kita, kita alirkan ke drainase depan rumah kita. Nah, ini juga sebenarnya sebagai autokritik bagi kita, apakah dalam alih fungsi lahan daerah retensi ini kita berperan aktif secara negatif atau secara positif, ya. Kita bisa jawab masing-masing. Kemudian bagaimana tata guna lahan tak serasi? Ini meningkatkan debit permukaan, tadi sudah disebutkan di awal, dan ini juga akan menyebabkan peningkatan debit aliran. Kita lihat kalau di perkuliahan kita mendapat rumus metode rasional menghitung debit, CIA, koefisien runoff, dikalikan intensitas hujan, dikalikan luas area yang mendapatkan hujan. Dengan adanya tata guna lahan tak serasi atau alih fungsi lahan daerah retensi ini, kita mengubah koefisien runoff itu menjadi mendekati 1, ya, sehingga apa? Debit yang dialirkan itu merupakan pencerminan dari hujan yang jatuh ke suatu daerah atau daerah tangkapan. Tentu ininya tidak sesuai dengan apa yang tadi disebutkan di awal, bagaimana proses hidrologi secara alami itu harus dibagi bahwa hujan yang turun itu boleh ada yang mengalir, boleh ada yang harus masuk dalam tanah sebagai perkulasi atau infiltrasi. Itu secara alami begitu. Nah, kemudian selain juga peningkatan debit permukaan, tata guna lahan tak serasi itu juga meningkatkan sedimentasi. Ini yang akan menyebabkan variabel kedua tadi, penurunan kapasitas alur, ini terjadi. Selain itu, penurunan kapasitas alur juga bisa disebabkan karena pemanfaatan bantaran, yang sebenarnya menjadi bagian dari tampungan ketika terjadi banjir, termasuk tadi floodplain yang disebutkan di awal, kemudian bagaimana tingkah laku manusia, kita juga perlu koreksi apakah kita masih melakukan pembuangan sampah ke sungai atau membuang sampah sembarangan sehingga sampah tersebut masuk ke dalam sungai atau badan-badan air. Kemudian tanggul kritis yang jebol yang disebabkan oleh misalnya salah satunya galian C tak terkendali, ini juga bisa menyebabkan penurunan kapasitas alur sungai. Sudah disebutkan tadi contoh-contohnya, bagaimana peningkatan sedimen, pemanfaatan bantaran, pembuangan sampah, tanggul kritis yang jebol itu juga terjadi dalam fenomena banjir di awal tahun di 2021.
Nah, sehingga secara umum ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir, sebenarnya penanganan masalah banjir dan kerusakan lingkungan itu bisa kita identifikasi, sudah bisa kita identifikasi ya. Ini dari kegiatan penelitian kami di tahun 2009, itu kita bisa melihat, misalnya bagaimana filosofi daripada penanganan masalah banjir dan kerusakan lingkungan. Setidaknya ada 3. Apakah kita akan pindahkan penduduk dari banjir, artinya relokasi daerah-daerah tata ruang yang dipergunakan untuk banjir, itu kita serahkan sepenuhnya untuk air, dan penduduk atau aktivitas manusia itu kita pindahkan, atau kita memindahkan banjir dari penduduk, itu ya, dengan melakukan berbagai macam struktur sipil, atau yang ketiga hidup harmoni bersama banjir. Itu filosofinya. Namun secara normatif kita bisa membagi menjadi metode struktur, ya ini yang hard komponen, kemudian ada juga yang metode non struktur. Ya, kita bisa sebutkan tadi di awal apakah itu membangun waduk, embung, situ, tanggul, kolam retensi, tanggul penahan banjir, sudetan, pengerukan, untuk menormalisasi, menaturalisasi sistem polder, dan lain sebagainya. Kemudian metode non-struktur, kita bisa sebutkan bagaimana manajemen daerah rawa banjir itu dilakukan, terkait dengan pemantauan, persiapan, peramalan, peringatan ancaman, early warning system, diseminasi, sosialisasi, dan seterusnya, sampai pada asuransi bencana banjir, ya, untuk membagi risiko kerugian. Kemudian bagaimana manajemen hulu daerah aliran sungai ini harus berbagi peran dengan manajemen tengah dan hilir daripada aliran sungai itu sendiri. Baik itu dari pengendalian erosinya di hulu, kemudian pengendalian alih fungsi lahan, dan seterusnya sampai peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat ya untuk konservasi daerah hulu. Namun dari semuanya ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tidak bisa memilih salah satu, salah dua, salah tiga untuk menghasilkan suatu yang maksimal. Ya, karena dalam kehidupan manusia ini kita perlu mencari sesuatu yang optimal sebenarnya, ya, bukan yang maksimal. Sehingga dari filosofi dan normatif, baik metode struktur dan metode non-struktur, ini kita perlu kombinasikan, ya, kita perlu optimalkan sehingga bencana, khususnya bencana banjir ini bisa kita minimalisir kerugian yang diderita oleh masyarakat kita. Sebagai contoh, ya, kalau kita melihat misalnya Belanda itu terkenal sebagai negara yang sangat baik dalam pengelolaan sumber daya airnya, karena mereka secara topografi berada di daerah yang berada di bawah permukaan muka air laut. Jadi kalau nanti melihat ya di beberapa literatur terkait dengan sungai Rhine, yaitu sungai yang mengalir salah satunya di negara Belanda, dia mengalir di beberapa negara Eropa, sangat panjang, lebih dari 1.500 km ya. Jadi Belanda ini ketika membuat desain Great Sea Wall, yaitu mereka mendesain dengan debit rencana untuk bandai itu 10.000 tahunan. Sementara untuk tanggul Sungai Rhine itu didesain untuk banjir debit rencana 1.000 tahunan. Mereka membangun ini sekitar 150 tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Masyarakat sekarang itu menganggap bahwa kawasan yang mereka tinggal itu aman dan bebas dari banjir. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bagi mereka sehingga pemerintah, pengelola wilayah sungai di Belanda mengenerate sebuah atlas Sungai Rhine yang tujuannya adalah untuk mengingatkan atau menyadarkan masyarakat mereka di sana bahwa sebenarnya walaupun sudah didesain dengan debit atau debit rencana 10.000 tahun dan 1.000 tahunan,
dengan adanya atlas ini, Rhine Atlas ini, itu menyadarkan bahwa sebenarnya kawasan yang berada di peta itu sebenarnya tidak bebas banjir sepenuhnya, dan tetap ada risiko kebanjiran. Ini agak berbeda dengan pandangan yang ada di masyarakat kita saat ini, bahwa memang infrastruktur yang kita bangun, khususnya misalnya untuk ibu kota provinsi, itu kita mendesain sampai debit banjir 50 tahunan. Namun kita belum memetakan bagaimana daerah-daerah yang rawan banjir atau daerah-daerah yang akan ada memiliki resiko kebanjiran. Sehingga dianggap bahwa dengan dibangunnya pengendalian banjir dengan desain 50 tahun, kita menganggap itu bebas banjir. Kita bisa lihat di iklan-iklan perumahan misalnya, daerah bebas banjir, sudah dibangun tanggul sedemikian rupa, sudah dibangun pengendalian banjir sedemikian rupa, sehingga dianggap itu bebas banjir. Nah, ini perlu kesadaran kita bersama bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan pengendalian banjir dengan metode struktur maupun metode non-struktur, itu tetap ada risiko yang harus kita tanggung. Nah, masuk sebagai salah satu contoh kasus banjir Semarang, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat bagaimana pemanfaatan sistem informasi untuk early warning system sudah dilakukan. Misalnya sebagai contoh, di Kementerian PUPR itu mengenerate early warning system untuk seluruh wilayah sungai, termasuk di sini untuk wilayah Sungai Pemali Juwana, beberapa kabupaten, Kotamadya, Boyolali, Demak, Grobogan, Kota Semarang, itu kalau kita lihat dalam 3 hari ke depan, ya, yang paling kanan itu yang berwarna merah itu sangat rawan banjir, itu 3 hari ke depan, ya, sudah dilakukan early warning system. Kemudian akan diupdate 2 hari ke depan dan diupdate lagi untuk 1 hari ke depan. Sebenarnya ini sudah dilakukan pemanfaatan sistem informasi. Kemudian kita lihat bagaimana yang sudah disiapkan dari pembagian sistem drainase Kota Semarang, itu kita lihat bahwa di peta sebelah kiri bawah, sebenarnya sudah distrategikan membagi menjadi 3 sistem. Ini terkait dengan subdasnya. Ada subdas Mangkang, maaf saya koreksi, 4 sistem. Daerah Mangkang, Semarang Barat, ya, yang kecil, kemudian Semarang Tengah, ya, ini ada subdas, nanti disebutkan sebagai subdas tertentu, kemudian ada Semarang Timur, ya, ini pembagiannya sedemikian rupa. Ini Semarang Tengah, Semarang Timur dengan berbagai subsistemnya sudah disiapkan. Kemudian bagaimana pengangkatan sedimen, ya, pengerukan, ini untuk peningkatan kapasitas akibat sedimentasi di saluran, itu juga sudah dilakukan. Kemudian juga bagaimana kesiapan pompa di sistem drainase, artinya dalam sistem-sistem drainase tadi memang ada daerah-daerah yang sudah dibangun tanggul, dibangun tanggul laut, kemudian sistem polder, menggunakan pompa-pompa untuk sistem drainase, itu sudah disiapkan sedemikian rupa. Nah, tentunya ini tidak dilakukan dalam rentang waktu 1-2 tahun terakhir. Ya, melalui BBWS Pemali Juwana, Kementerian PUPR menyiapkan strategi sistem drainase bersama dengan Kota Semarang. Tentu juga tidak hanya Kota Semarang, ada juga sebenarnya Demak, Pekalongan Kota, Pekalongan Kabupaten, gitu ya, menyiapkan bersama-sama mensinergikan bagaimana sesuai dengan tugas dan fungsinya itu, program-programnya itu bisa bersinergi. Karena dalam penanganan banjir, sebenarnya kita harus melakukannya berdasarkan sistem daerah aliran sungai, tidak berdasarkan sistem batas-batas administrasi. Karena tadi disebutkan di atas bagaimana sistem DAS tersebut, dan ternyata sistem administrasi kota, kabupaten, provinsi itu batas-batasnya itu ternyata tidak mengikuti, tidak sesuai dengan batas DAS. Jadi suatu DAS itu bisa terdiri dari beberapa
batas administrasi. Artinya terdiri dari beberapa kota kabupaten. Nah, selanjutnya secara daya dukung kita bisa melihat kondisi topografi Kota Semarang itu dibagi menjadi 3 area, ya. Ada coastal area, ada kawasan bawah, ada kawasan atas dengan berbagai macam karakteristiknya. Kita bisa lihat ya di 1 kilometer pertama, kemudian di antara kilometer kedua dan ke-6, kemudian di antara kilometer 7 sampai 12, karakteristiknya apa? Kita lihat di daerah coastal itu elevasinya itu 0 sampai 0,75. Ya, kemudian di kawasan bawah itu berkisar antara 4. Kemudian di kawasan atas itu cukup tinggi. Nah, apa yang terjadi ketika banjir? Muka air laut tercatat paling tinggi pasang surut tercatat di 1,4 meter. Artinya apa? Di daerah coastal ini sudah melebihi elevasi daripada coastal area. Ya. Kemudian kita lanjut lagi melihat bagaimana kondisi umum Kota Semarang. Tadi sudah disebutkan bahwa peta tanah Provinsi Jawa Tengah, ya khususnya di Semarang, itu kondisi apa? Di daerah tanahnya di pantai utara Semarang itu mayoritas itu endapan aluvial. Ya, kita bisa menyebutnya, ada yang menyebutnya sebagai endapan muda, kipas aluvial. Kemudian secara umum lapisan tanah keras di pantai utara Semarang itu cukup dalam, ya berkisar antara 70 sampai 80 meter ke bawah. Artinya apa? Ini menjadi juga sebuah daya dukung yang perlu kita perhatikan, sehingga dalam melakukan penggunaan lahan di daerah tersebut kita perlu perhatikan juga daya dukung ini. Kemudian ada yang disebut kondisi land subsidence. Ini secara empiris disebutkan bahwa di daerah Semarang, daerah timur laut ya, ini kalau arah mata angin timur laut itu ternyata land subsidence yang terjadi itu cukup tinggi ya, 8 cm per tahun. Disusul daerah yang kuning ini berkisar antara 4 sampai 8 dan yang daerah hijau ini 0 sampai 2 cm per tahun. Ini juga tentunya menjadi sebuah pertimbangan yang harus diperhatikan sehingga dalam pengendalian banjir ini bisa menjadi sebuah hal yang membuat pengendalian banjir itu berjalan dengan optimal. Bagaimana curah hujan ketika banjir itu terjadi tanggal 23 dan tanggal 6 dan tanggal 23 Februari ya. Kita lihat yang berwarna kuning itu ada 5 stasiun hujan, tercatat 200 mm per hari, 140, 171, 170, 152. Itu tanggal 23 Februari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat curah hujan seperti ini, kita juga harus melihat apakah curah hujan ini dalam harian atau dalam waktu jam-jaman. Karena dalam desain yang dilakukan untuk penanggulangan atau pengendalian banjir, tercatat bahwa hujan kala ulang 50 tahun itu hanya 138 mm dalam waktu untuk 4 jam. Tapi ternyata di sini tercatat dalam durasi yang singkat, 3-4 jam, itu curah hujan ini terakumulasi sehingga tidaklah mengherankan ketika hujan ini terjadi daerah ibu kota provinsi kita pada saat itu mengalami kebanjiran. Pak Deon? Ya. Waktunya sudah habis untuk sesi yang membicara Pak Deon. Oke, 5 menit ya. Saya minta tolong 5 menit. Ya, saya akan selesaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari batas administrasi tadi yang saya sebutkan, di sebelah kiri gambarnya terdiri dari 3 Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Madya Semarang. Kemudian bagaimana tata guna lahan yang berubah dari tahun 1994, di gambar A, gambar B, gambar C, di 2008 terakhir, daerah yang kuning adalah daerah build up area,
Kemudian ini yang saya sebut tadi, Naylor mengungkapkan di 2007 dalam UNDP Indonesia 2007 bahwa grafik terhadap curah hujan ini akan bergeser mendekati menjadi lebih ramping dan puncaknya pun akan lebih tinggi. Ya, jadi perubahan variabel iklim, KLH menyebutkan di 2004, khususnya suhu udara dan curah hujan itu akan terjadi secara berangsur-angsur, baik itu 50 tahunan maupun yang 100 tahunan. Nah, ini yang perlu kita lakukan, bagaimana peta risiko itu perlu dilakukan, kita memetakan bagaimana bahaya itu merupakan bisa kita minimalisir dengan cara kita tadi yang disebutkan pengendalian banjir masuk dalam kerentanan dan kapasitas ini bisa kita tingkatkan atau minimalisir sehingga risiko dari banjir tersebut sebagai fungsi dari bahaya dikalikan rasio antara kerentanan dan kapasitas itu bisa juga diminimalisir. Ya, sebagai contoh yang dilakukan oleh Balai Teknik Sungai untuk membuat peta banjir Bengawan Solo Hilir, itu dilakukan kelas risiko rendah yang hijau, sedang yang kuning, dan tinggi yang merah di sekitar sungai, sehingga kita bagaimana bisa memitigasi ketika hard komponen itu belum bisa dilakukan, kita bisa melakukan menentukan jalur-jalur evakuasi ya ketika banjir terjadi di daerah Bengawan Solo Hilir. Ini tentunya atau bisa meminimalisir kerugian yang terjadi. Atau yang paling sederhana bagaimana level peringatan banjir di generate, tentunya ini dengan data-data empiris dan juga teori-teori yang kita simulasikan secara numerikal, ya, kita menghasilkan sesuatu yang sederhana, membagi level muka air itu menjadi hijau, kuning, merah, sehingga bisa kita lakukan mitigasi yang diperlukan, yang sudah kita tetapkan ke depannya, dan akan memberikan kesiapan dan mengurangi kerugian daripada masyarakat yang mengalami kebanjiran di daerahnya. Nah, tentunya kita sebagai bangsa yang besar, kita harus optimis ya, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang. Tentunya menghadang jalan dan perubahan kita yang Bapak Presiden kita sampaikan, tentunya memotivasi kita, dan tentunya selanjutnya, kalau saya dengar tadi di awal, terkait dengan ini, ada hal yang perlu kita selesaikan. Ya. Jadi, mensitasi daripada video di awal tentang UMS, apakah peran saya di sini, peran Bapak Ibu, peran adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, dan peran kita semua, sehingga kita bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi dengan baik untuk kehidupan kita bersama. Kita jaga alam, dan selanjutnya aja alam akan menjaga kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Deon atas penyampaian materinya yang cukup menambah wawasan kita, dan sangat bagus penyampaiannya dan sangat menarik sekali materinya. Acara berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang ditujukan kepada kedua pembicara kita pada siang hari ini. Langsung saja nggih Pak, untuk pertanyaannya saya sampaikan, nanti tinggal Bapak Gurawan atau Pak Deon untuk menjawab. Terus, ini ada pertanyaan yang masuk untuk Pak Gurawan dari Bayu Ramadan. Terkait penjelasan normalisasi dan naturalisasi, pada saat kondisi sungai seperti apa kita sebaiknya melakukan naturalisasi, dan kondisi sungai seperti apa kita harus melakukan normalisasi. Di UMS terlihat pembangunan yang sangat pesat. Apakah pembangunan di UMS sudah menerapkan konsep untuk konservasi sumber daya air?
Misal dengan konsep sumur resapan atau penggunaan beton pori untuk area-area parkir maupun area terbuka lainnya yang perlu dilakukan perkerasan sehingga bisa menjadi contoh real bagi mahasiswa. Itu pertanyaan untuk Pak Gurawan dari Bayu Ramadan. Silakan Pak Gurawan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya di Bayu Ramadan. Saya kira ini alumni teknik sipil di Bayu Ramadan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah pada saat apa kita naturalisasi dan normalisasi. Sebetulnya konsep normalisasi itu konsep lama, sementara naturalisasi itu adalah normalisasi yang ditambahi dengan supaya infrastruktur yang dibangun itu bisa istilahnya mengkonversi entah tidak hanya biota air tapi juga ke habitat di sungai tersebut. Jadi ini saat normalisasi enggak, itu konsep normalisasi itu memang zaman dulu ya. Sekarang sudah ada sungainya juga dikeruk, kemudian sedimentasi itu dibuang dari tampang sungai sehingga sungai mempunyai kapasitas yang cukup besar. Akan tetapi juga tebing-tebing sungai itu tidak dibuat dengan bangunan yang masif. Tapi misalkan bronjong yang mana air sungai itu bisa menyentuh tanah. Efeknya adalah nanti ada recak air tanah dari sungai. Kemudian juga di bronjong tersebut lambat laun itu nanti akan ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang biasanya di pinggir-pinggir sungai, biasanya tumbuhan-tumbuhan merambat itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya biota air itu juga mempunyai lingkungan atau habitat yang bagus gitu. Jadi yang pertama itu. Kemudian memang ada usulan gini, ketika sidik jari Allah itu membuat sungai itu bermeander. Semakin dibiarkan, dia semakin bermeandernya besar. Gitu. Ada konsep gini, ketika akan menata sungai, yang mungkin ada salah satu untuk daerah-daerah yang sekitarnya itu ada pemukiman, itu bisa diluruskan. Akan tetapi, karena sidik jari oleh Allah itu seperti itu, ada usulan itu termasuk disertasinya mungkin Pak Agus Mariono di Jerman ya, yang mana nanti waktu konsentrasi sampai ke hilir sungai itu sama. Jadi logikanya memang ada yang secara natural itu dia berbentuk bermeander sehingga waktu konsentrasi tadi air itu relatif lebih lama. Tapi dalam rangka ketika kita tidak bisa memindahkan penduduk dari sekitar sungai, maka ada titik-titik tertentu yang mungkin diluruskan, tapi ada juga yang dibelokkan. Sehingga total waktu konsentrasinya, konsepnya itu sama. Anunya seperti itu, usulannya seperti itu. Mungkin itu di Bayu. Kemudian di UMS apakah sudah menerapkan, terus terang konsep bangunan yang berwawasan lingkungan sudah bergaung di UMS. Sehingga ketika tahap pembangunan itu sudah paling awalnya malah ada danau di depan UMS itu, yang mana itu sebagai kolam retensi, juga sebagai wahana untuk belajar adik-adik mahasiswa. Itu adalah lab alam dan sudah memberikan beberapa inspirasi untuk penelitian, diantaranya sudah ada sekitar 3 penelitian tentang routing banjir di waduk UMS itu. Terus kemudian bagaimana recak dari air sehingga waduknya UMS itu sampai penuh terus gitu. Ada 2 konsep di situ. Kemudian apa? Apakah ada sumur resapan? Pemikiran ini dalam rencana sudah mungkin ada beberapa tempat di
di dekat masjid dulu kebetulan saya yang desain tentang sumur resapan. Mudah-mudahan sumur yang kita rencanakan itu jadi istilahnya salah satu kepekaan kita di dalam rangka dalam konservasi air. Kemudian masalah konblok atau beton yang istilahnya berpori. Kalau berpori itu belum, tapi ada konblok yang berlubang. Cuma masalahnya gini. Ada tanah-tanah tertentu, terutama di dekat rektorat itu, dia mempunyai konblok yang berlubang. Ada yang konblok yang solid, ada yang berlubang. Dalam rangka apa? Supaya itu bisa tumbuh rumput itu. Tapi saya lihat tanahnya terkadang konblok tersebut tidak optimal karena tanahnya itu tanah lempung. Nah, sehingga harusnya ketika kita akan memanfaatkan konblok yang berlubang atau konblok yang berpori, kita lihat tanahnya dulu. Kalau tanahnya adalah tanah lempung, tentu saja nggak bisa, atau bahkan tanah itu harus dikupas. Kemudian nanti di tanah-tanah yang mempunyai porositas besar. Adanya seperti itu. Jadi jawaban saya seperti itu. Mudah-mudahan Dik Bayu Ramadan bisa puas. Monggo Mas Radiansyah. Terima kasih Pak Gurawan atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua untuk kedua pemateri kita, yaitu dari Dimas Satrio Wibowo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertanyaannya, dari apa yang saya ketahui, bencana banjir ini sudah menjadi bencana alam yang hampir terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Karena sudah terjadi dari tahun ke tahun, seharusnya pemerintah mempunyai data-data yang cukup bervariasi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan mencari solusi dari permasalahan ini. Yang mana pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berwenang bisa bekerja sama dengan instansi pendidikan diwakili oleh disiplin ilmu yang terkait. Pertanyaannya, apa peran ilmu engineering saat ini, terutama di Indonesia, kaitannya dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL? Mungkin dari Pak Deon bisa menjawab terlebih dahulu. Silakan Pak Deon. Baik, terima kasih Mas Radiansyah untuk Mas Dimas Satrio Wibowo. Jadi saya rasa kita melakukan analisis mengenai dampak lingkungan itu setiap saat ya. Untuk kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek pembangunan itu memang disyaratkan ada analisis mengenai dampak lingkungan. Jangankan itu, ketika kita membangun rumah, mengurus IMB, itu selalu dipertanyakan sebelum IMB keluar, apakah sudah ada syarat bahwa rencana membuat sumur resapan. Nah, tapi dalam pengaplikasiannya kita tidak tahu di daerah-daerah mana saja ini ketat dilakukan dan dipantau sedemikian rupa. Ya. Namun demikian, tentunya ilmu engineering itu sangat penting ya untuk dikaitkan dengan analisis dari dampak lingkungan. Sebagai contoh, kita di teknik sipil ya melakukan perhitungan bagaimana tadi disebutkan desain banjir untuk tanggul, itu memperhitungkan hujan yang terjadi. Hujan yang terjadi juga kita perlu pantau juga bagaimana daerah hulu, baik itu yang terjadi hari ini ketika desain dilakukan, kita juga harus melakukan skenario 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, ya, sehingga kita bisa lihat, kita bisa mencerna bagaimana ketika bangunan ini direalisasikan, itu bisa bertahan sampai berapa lama. Nah, tentunya dalam analisis dampak lingkungan, perlu ditekankan juga bagaimana penerapan daripada aturan rencana tata ruang wilayah itu benar-benar dipatuhi. Ketika akan membangun suatu daerah, dampak lingkungan terkait dengan
limpasan air hujan yang jatuh di areal tersebut tidak diizinkan untuk menambah debit drainase daripada kota tersebut. Sebenarnya sudah diatur di PP 26 2008, ya. Sehingga tadi apa yang dikatakan penambahan atau peningkatan debit aliran di sungai itu bisa diminimalisir. Saya sangat senang ketika tadi Pak Gurawan menjawab pertanyaan dari Pak Ramadan bahwa konsep zero delta Q policy, ya, tadi tidak ada penambahan debit ke drainase kota itu di daerah Universitas Muhammadiyah Surakarta itu sangat membantu penanganan pengendalian drainase kota sebenarnya, ya, dengan adanya situ atau embung kecil di sana maupun misalnya konblok-konblok yang bisa menyerap air hujan, itu sudah melaksanakan PP 26 tahun 2008 tentang RT RW tersebut. Sehingga saya pikir ya bahwa ilmu engineering ini sangat penting karena dalam perencanaan untuk pengendalian banjir kita perlu melihat data-data empiris, kemudian kita mensimulasikannya secara ilmiah sehingga didapat suatu hasil yang memang bisa kita pegang dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira demikian. Itu tadi jawaban dari Pak Deon ya untuk pertanyaan kedua. Mungkin setelah ini ada jawaban dari Pak Gurawan untuk pertanyaan yang kedua tadi. Silakan Pak Gurawan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Peran AMDAL di dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tentu saja ini adalah salah satu syarat supaya tidak terjadi masalah setelah dibangun maupun direncanakan itu. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah AMDAL tersebut itu akhirnya misalkan gitu akan meneliti tentang istilah dampak sosialnya. Nah, AMDAL tersebut harusnya itu didesain betul-betul merupakan istilahnya kuesioner yang sehat dari masyarakat. Harusnya gitu, masyarakat tahu benar, oh ini kalau dibangun ini akan terjadi masalah ini atau enggak. Ada kuesioner AMDAL tentang masalah sosial. Kalau sekarang misalkan pembangunan infrastruktur itu jelas ada AMDAL-nya. Kalau nggak ada AMDAL, bagaimana kita akan melaksanakan pembangunan? Misalkan, oh tanggul ditinggikan gitu aja, kalau nggak ada analisis AMDAL, kacau itu nanti. Karena apa? Daerah-daerah situ pasti terjadi lalu lalang kendaraan berat seperti itu dan sebagainya. Masalahnya adalah tentang kebijakan itu dilanggar sendiri oleh masyarakat atau orang-orang di sekitarnya gitu yang menjadi masalah itu. Yang kedua gini, terkadang pengendalian banjir yang sangat sulit itu begini, terutama misalnya untuk daerah-daerah memang dulunya adalah daerah-daerah rawa. Jadi saya pernah pengalaman ada proyek pengendalian banjir di daerah Juwana. Ternyata di Juwana itu tahun 1800-an itu rawa-rawa. Juwana, Pati gitu. Oleh pemerintah Belanda, Hindia Belanda gitu. Ternyata banjir dari Kali Serang yang mana Kali Serang itu kan didam jadi Kedongombo itu ya. Dulunya oleh Belanda itu di banjir yang dari Kali Serang itu diarahkan melalui pintu Wilalung itu ke daerah Juwana. Mengapa Belanda itu mengarahkan banjir ke rawa-rawa? Logikanya gini, banjir itu membawa sedimen. Ternyata setelah 100 tahun, kontur di daerah Juwana itu naik sekitar 100 tahun itu naik kira-kira itu 1 meteran. Dari rawa-rawa, kemudian istilahnya terisi oleh sedimen, naik tanahnya 1 meteran. Nah, setelah itu ada rawa-raya
sudah istilahnya bukan rawa-rawa lagi ya, karena naik 1 meteran. Lah orang berdatangan di situ. Sampai sekarang, sehingga sampai sekarang banyak orang di daerah zona kiri dan kanan istilahnya di daerah zona itu. Tapi sebetulnya itu rawa-rawa zaman dulu. Nah, ketika banyak orang berdatangan sekarang, timbul masalah lagi, kalau hujan kok banjir. Padahal itu daerah datar gitu. Nah, terus pengendaliannya seperti apa? Ada anekdot di sini. Dulu zaman Pak Harto ketika swasembada pangan, maka drainase dibangun secara bagus supaya apa? Sawah tidak kebanjiran dan panen gitu, swasembada pangan. Tapi logikanya itu ketika diterapkan di daerah-daerah datar yang dulu bekas rawa, itu yo sekarang kalau banjir gitu mungkin ya 1 bulan gitu daerah zona kan. Karena memang daerahnya seperti itu. Nah, harusnya masyarakat di sekitar ini tahu konsekuensi ketika dia tinggal di situ. Logikanya harusnya bukan mengentaskan dari banjir, harusnya dia yang menyesuaikan terhadap banjir, harusnya seperti itu. Hidup harmoni bersama banjir. Mungkin itu jawaban saya sebagai pelengkap dari Pak Dion tadi. Itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan peserta. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Gurawan dan Pak Deon sebagai pemateri pada hari ini. Sangat bagus, sangat menambah wawasan kita. Semoga ilmu-ilmu hari ini dapat kita gunakan di masa-masa yang datang dan berkah kepada kehidupan kita ke depannya. Akhir kata, kita sudah berada di penghujung acara. Saya sebagai mewakili sebagai panitia Engineering Talks pertama pada hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan atau panitia lakukan. Sampai jumpa di Engineering Talks yang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta, Waalaikumsalam warahmatullahi kekurangan wabarakatuh. dan kesalahan peserta jangan lupa untuk mengisi sudah link saya lakukan atau panitia lakukan. Link absen pada sampai jumpa di Engineering Talks yang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketemu. Untuk Amin. Atur nuwun. Sama-sama Bapak, sukses buat UMS, buat Mas.